kali ini saya mau live untuk menjawab satu hal yang sedang saya mau jawab karena Majelis Ulama Indonesia membuat sebuah komite dakwah khusus. Nah, komite dakwah khusus ini katanya khusus untuk menanggulangi pemurtadan di Indonesia, dan setiap tahun menurut angka yang ditulis oleh mereka bahwa ada 2 juta muslim setiap tahun itu murtad dari agama Islam. Bagi saya hal itu sah-sah saja, boleh saja. Tetapi mari kita dengarkan dulu video dari Majelis Ulama ini. Saya sedang berada di satu tempat yang saya tidak mempersiapkannya. Nah, ini videonya. Saya ingin juga mengkritisi ya, kemungkinan saja pengurangan itu belum tentu juga murtad itu, pengurangan jumlah gitu ya. DKI misalnya, kalau DKI ini memang penduduk yang muslimnya sudah tergusur, ya otomatis secara statistiknya akan berkurang itu kalau untuk yang DKI ya. Begitu juga untuk Bekasi, misalnya Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi itu memang ada pusat misi, yaitu grup Depo. Di sana memang sudah dibangun pusat pelatihan gereja tingkat Asia Pasifik, ada di Cikarang. Dan memang misi itu tersentral di sana. Nah, tentu juga penambahan umat mereka, kalau menurut saya tidak semuanya karena murtad, maka kurangnya itu. Tapi bertambahnya penduduk yang dari luar tidak ke sana, para tenaga kerja, karena memang kawasan industri ya, di sana di kabupaten. Jadi bisa saja pengurangan jumlah itu karena justru komunitas sains, misalnya katakanlah di kawasan Depo Cikarang itu, perumahan-perumahan mereka cukup banyak, sehingga otomatis akan menambah jumlah umat Kristen ya. Kaitan dengan informasi awal soal 2 juta umat Islam yang murtad setiap tahun, yang memang yang sempat disampaikan oleh Pak Anton Tabah itu sebetulnya menjadi bahan pembicaraan di MUI saya. Termasuk saya yang menyampaikan di forum pimpinan MUI. Dari mana Pak Anton punya data bahwa tiap tahun umat Islam murtad 2 jutaan? Kalau tiap tahun 2 jutaan itu, saya kira habis ya jumlah umat Islam ini. Tetapi bukan berarti tidak ada pemurtadan. Karena kalau kita lihat, saya ingin ini kan dulu, tadi juga sudah disampaikan oleh Ustaz Danang ya, memang yang menjadikan target misi Kristen itu, yaitu di wilayah Jendela 10 40 Lintang Utara Katulistiwa itu memang menjadikan program mereka. Sehingga ini harus menjadi perhatian kita semua, terutama yang khususnya di Kenap ya. Dan ini bagi MUI tentu dengan dibentuknya komite dakwah khusus. Karena perlu saya juga sampaikan kepada antum semua, bahwa MUI untuk komite dakwah khusus itu ada
asbabul urutnya ini. Wah, ada yang masuk. Berkaitan dengan kasus Aceh. Karena Aceh. Ya, yang penting Majelis Ulama Indonesia sudah membentuk komite dakwah khusus. Komite dakwah khusus itu untuk menanggulangi pemurtadan, katanya begitu. Dan mereka akan mengadakannya dengan cara jaringan. Jadi Majelis Ulama sendiri tidak mampu menahan pemurtadan itu karena mereka sendiri tidak mempunyai kekuatan jaringan. Jaringan mereka ya jaringan yang nggak bisa, memang nggak bisa untuk menahan gerakan ini gitu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, keluarnya saya dari penjara dan saya di penjara itu saya bersyukur kepada Tuhan. Dia memilih saya untuk masuk penjara karena Kristus. Dan itu tidak bisa diminta-minta ataupun diatur sedemikian rupa supaya saya masuk penjara. Saya pribadi yang nggak mau masuk penjara. Tapi kalau Tuhan menghendaki, itu terjadi. Dan banyak komentar ya dari teman-teman bahwa sekeluarnya saya dari penjara, maka keberanian untuk menjadi saksi Kristus itu luar biasa. Karena saya memang masuk Kristen bukan untuk gaya-gaya ataupun sok-sokan ataupun mencari sesuatu ataupun saya mau mencari nama, tidak ada sama sekali. Karena saya menyadari betapa kebenaran firman Tuhan itu tidak bisa dibantah oleh saya. Saya memahami keyakinan saya dahulu. Saya mengerti dengan sepenuhnya apa makna agama Islam bagi saya. Dan saya dibesarkan di dalam agama itu. Dan saya fanatik sekali dahulu. Tetapi begitu saya membaca Injil, saya membaca kebenaran Alkitab, saya tidak punya alasan untuk tidak hormat dengan Alkitab. Roma 1 ayat 16. Yang kokoh terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi. Jadi pertama-tama orang Yahudi. Nah, di situ saya tidak membaca Yahudi, saya membacanya pertama-tama Indonesia, karena Yahudi nggak ada di Indonesia. Jadi pertama-tama yang akan diselamatkan lewat Injil ini adalah Indonesia, bukan Yahudi. Yahudi jauh. Biarkan Yahudi ribut dengan Palestina sana. Kita doakan saja, nggak usah Saifuddin Ibrahim bela-bela Palestina ataupun bela-bela Yahudi. Biarkan saja. Gitu. Siapa yang benar, siapa yang kuat, siapa yang tulus, siapa yang dibela oleh Tuhan, itu yang menang. Begitu. Jadi bukan kadal-kadalan, akal-akalan. Jadi apa yang membuat saya akhirnya begitu respon dengan Injil ini, itu sebabnya begitu saya keluar dari penjara, banyak sekali kaum murtadin, bisa berbicara lewat YouTube, bisa siaran langsung, dan banyak sekali murtadin yang bisa tampil di kemajuan teknologi ini. Nah, itu saya terima kasih sekali kepada saudara-saudara atas dukungan moral sejak saya dalam penjara. Di dalam penjara saya hanya menginjil. Di tahanan polisi saya menginjil. Di penjara pertama menginjil, penjara kedua menginjil, penjara ketiga menginjil. Jadi saya, selama 1 tahun 4 bulan itu saya dipindahkan 3 kali oleh hukum. Saya harus dipindahkan 3 kali. Dan itu saya bersyukur sekali saya bisa masuk penjara. Di Filipi 1 ayat 12, 13, dan 14, aku mau agar saudara-saudara tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini telah membuat kemajuan Injil.
ayat 13-nya, seluruh istana tahu bahwa saya dipenjarakan karena Injil. Dan saudara-saudara dalam seiman, dalam hamba-hamba Tuhan, sudah dengan berani mengatakan firman Tuhan dengan tanpa takut, membicarakan, mengucapkannya, firman Tuhan tanpa takut. Jadi itulah pentingnya Paulus dipenjarakan sehingga semua orang berani untuk memberitakan Injil. Demikian juga bahwa Saifuddin Ibrahim dimasukin dalam penjara itu ada maksud Tuhan, ada cara Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi saya masuk Kristen ini bukan masuk Kristen abal-abal atau karena ingin duniawi, karena ingin urusan perut dan urusan bawah perut. Hati-hati saudara nuduh-nuduh Saifuddin Ibrahim, terutama saudara Kadrun itu nuduh-nuduh Saifuddin Ibrahim, berakibat makin banyak Kadrun terima Yesus. Silakan kamu hina Saifuddin Ibrahim. Saya tidak akan melawan, saya tidak perlu menjawabnya. Nah, yang perlu saya jawab sekarang ini adalah Komite Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia khusus untuk menangani program pemurtadan, gitu. Begini saja, Majelis Ulama Indonesia, saya tahu bahwa MUI itu bukan lembaga negara. Jadi Anda tidak berhak untuk membuat fatwa. Itu. Yang berhak membuat fatwa itu adalah MA. Mahkamah Agung membuat fatwa ini, fatwa itu, keputusan ini, keputusan itu. Majelis Ulama itu tidak perlu membuat fatwa, apalagi bikin fatwa goyang inul, haram. Nah, itu seni. Seni adalah seni, nggak usah dibicarakan oleh Majelis Ulama. Gitu. Tentang siapapun seniman ataupun ada bintang film yang mau kawin dengan banyak laki-laki dan mau koleksi anak dari berbagai benua, dia bilang seperti itu seniman, itu nggak usah diatur, haram hukumnya begitu, kawin-kawin banyak begitu, itu nggak usah dikeluarkan fatwa macam begitu. Itu sejak saya masih Muslim, Majelis Ulama Indonesia ini adalah sudah membuat saya nggak suka dari dulu, gitu. Untuk khusus Majelis Ulama Indonesia ketika saya Muslim. Dan Majelis Ulama Indonesia itu, MUI itu didirikan zaman Soeharto, tujuannya untuk membantu Soeharto di dalam membangun negara dengan mengeluarkan hal-hal yang sensitif terhadap masalah agama. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia ini diperlukan untuk menangani KB, keluarga berencana, bahwa satu suami hanya boleh punya anak atau 2 anak cukup. Itu tujuan utama di dalam ini. Nah, Majelis Ulama itu diharapkan oleh Soeharto untuk membantu bahwa 2 anak cukup itu sudah begini, sudah senang Soehartonya itu. Nah, diperlukanlah Majelis Ulama. Tetapi praktek Majelis Ulama Indonesia setelah itu berjalan-jalan terus, bukan membela pemerintah, membantu pemerintah, terutama presiden, justru memberatkan beban presiden Indonesia selanjutnya. Kalau zaman SBY, Majelis Ulama ya dimanfaatkan oleh SBY, karena SBY pandai memanfaatkan Majelis Ulama Indonesia. Lanjut masuk kepada yang lain, setelah itu Jokowi kurang pandai memanfaatkan Majelis Ulama, hanya mengambil Kiai Ma'ruf Amin untuk menjadi wakil presiden supaya suasana waktu itu tuh dibuat sedemikian rupa sehingga Jokowi bisa menang di dalam Pilpres melawan SBY waktu itu. Nah, ini maksud saya, saudara-saudara, Majelis Ulama ini
mestinya harus mawas diri. Nggak usah lagi memikirkan hal-hal yang tidak penting seperti itu, yang tidak perlu. Toh begini, Majelis Ulama, ya saya panggil aja Pak MUI gitu, Pak Majelis Ulama, agar mawas diri saja. Bagaimana saudara mengatur ini umat agar mereka cerdas dalam berpikir dan kuatkan iman mereka supaya tidak murtad gitu. Nggak usah murtad lagi. Kalau mereka kuat imannya, tentu saja mereka mereka walaupun dikasih sembako, walaupun dikasih pengobatan gratis, walaupun dikasih pakaian Indomie, nggak akan goyah imannya kalau Majelis Ulama ataupun lembaga-lembaga Islam di Indonesia ini sama-sama menjaga umatnya supaya mereka kuat. Tetapi apa yang terjadi? Kemajuan teknologi, kemajuan mereka HP ini sudah membuat orang untuk memilih agama yang dia suka. Suka-suka dialah. Terserah dia mau beragama apa sekarang. Indonesia nggak melarang, dijamin oleh undang-undang untuk beragama. Lalu dibuatlah SKB 2 Menteri, SKB 3 Menteri, bla bla bla. Orang tidak perlu dengan SKB, walaupun banyak SKB 3 Menteri sekalipun, 100 Menteri sekalipun, tidak akan mempan. Kenapa? Karena zaman kemajuan ini, walaupun dia tidak pindah agama, dia tetap mencari agama yang menyenangkan hati dia, yang membuat dia nyaman, begitu. Orang nggak perlu lagi ganti KTP. Orang mau ke gereja, orang mau ke masjid, ke vihara, mau jadi orang Bali terserah. Itu dijamin oleh undang-undang. Dan tidak ada. Kalau saudara mampu untuk menahan orang anak saudara untuk tetap di dalam agama itu, silakan. Semua orang akan mencari agama yang menyenangkan hatinya, yang membuat dia tenang. Jadi Saifuddin Ibrahim tidak perlu tidak perlu membuat lagi komisi penginjilan khusus, enggak perlu. Semua orang Kristen, saya sudah bilang, semua jemaat harus bisa menginjil, semua pendeta harus bisa menjadi saksi Kristus, harus membuka hatinya, membuka pikiran, membuka telinganya untuk jadi saksi Kristus, dan orang akan gampang masuk Kristen. Ini bukan enggak perlu diajak lagi kok, enggak perlu diajak lagi. Gitu. Dia akan tahu. Dengan kemajuan teknologi ini, HP ini, orang bebas beragama apa saja. Daripada agamanya kemerungsung, ya. Jadi urus saja. Jadi yang saran saya kepada Majelis Ulama Indonesia, nggak usah bikin komite khusus. Justru itu tidak akan berjalan, uang keluar, Majelis Ulama keluar uang untuk menggaji orang itu, belum tentu efektif. Sementara kesadaran dan tanggung jawab untuk membuat umat Islam itu tetap pada agamanya, enggak akan efektif. Orang sudah tahu. Dan dengan siaran Saifuddin Ibrahim semacam ini pun, orang sudah yang nonton video saya itu Muslim itu luar biasa. Memang menyakitkan. Awalnya tidak suka. Ada orang di Timor Leste, ketika dikirimin oleh orang lain, oleh temannya, video Saifuddin Ibrahim, dia bilang begini, kalau saya ketemu orang ini, saya bunuh ini orang. Tetapi keesokannya dia nonton lagi, dia cari lagi video Saifuddin Ibrahim. 4 bulan kemudian dia nggak bisa tidur. Dia tidak bisa tidur, dan dia bilang kepada istrinya, mari kita cari pendeta Saifuddin Ibrahim. Dia terbang dari tim-tim ke Jakarta dengan istrinya, minta dibaptis. Saya baptis di Puncak dengan Paul Zhang yang sekarang jadi nabi ke-26 itu.
Waktu itu dia belum mengatakan dirinya Nabi 26, masih jadi anak buah saya, tim saya waktu itu, Paul Zhang. Tapi sekarang dia ada di luar negeri, bolehlah dia mengatakan dirinya Nabi ke-26 gitu. Ya terserah dialah. Suara kenabian itu nggak pernah habis, tidak pernah berhenti. Tetap ada orang-orang yang bernubuwah, yang tetap merencanakan segala sesuatu untuk masa depan, itu tetap ada. Nah, itulah salah satu contoh bahwa Anda, Pak MUI, tidak akan mampu menahan orang tetap beragama dengan agama itu. Apalagi jelimet hukumnya ini, hukumnya itu. Nggak akan mampu, apalagi anak muda. Nggak akan mampu mengikuti agama itu. Mereka akan lari sendiri. Gitu. Paling hanya emosi saja yang beragama. Jadi yang agamanya itu emosinya. Tetapi kalau kesadaran hati nurani, orang akan memilih sebuah agama yang lain, yaitu agama kasih. Dan yang ketiga, Bapak harus tahu bahwa beragama itu hak asasi manusia. Tidak bisa dikekang oleh siapapun di dunia ini, walaupun ayah ibunya. Nggak bisa. Saudara yang ngomong pun, itu karena bapak ibu saudara dulu itu agamanya Islam, maka agama Anda Islam. Agama itu sebuah pilihan. Agama itu adalah sebuah keindahan itu sendiri, dan hak asasi manusia adalah beragama apa yang dia mau. Nah, Pancasila ini menawarkan menu makanan yang siap Anda makan. Silakan, yang mau makan dengan cara Kristen silakan, yang Hindu silakan, yang Katolik silakan, Islam silakan, Buddha silakan, Hindu silakan. Terserah orang mau agamanya apa. Yang nggak boleh itu yang nggak beragama. Walaupun begitu, banyak orang di Indonesia ini, ya, KTP-nya doang beragama, tetapi dia tidak percaya dengan agama. Karena tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban agama yang memberatkan dan menyusahkan. Jadi itu bahwa agama itu adalah hal yang harus menjadi hati nurani yang paling dalam. Itu namanya beragama. Nah, tentu saja Kristen bukan sekedar agama. Kristen itu adalah sistem bertuhan. Jadi bagaimana Tuhan di dalam saya di dalam Tuhan. Sehingga dia bisa ditegur oleh Tuhan kalau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Gampang sekali di Kristen itu. Jadi Kristen itu bukan agama. Dan agama yang benarlah yang dicari orang. Nah, agama yang benar itu yang mana? Gitu. Bukan berdasarkan omongan klaim sepihak bahwa agama saya lah yang paling benar. Benar apanya dulu? Di mana kebenarannya? Cara beribadahnya bagaimana? Apakah beribadahnya itu cara manusia, buatan manusia? Ucapan-ucapan yang tidak pernah berubah? Atau agama itu hanya mendoakan seseorang, sedangkan saya tidak didoakan? Hanya mendoakan orang, yang dimana tidak pernah di dalam Alkitab harus mendoakan seseorang. Ya Allah, selamatkanlah si fulan dan keturunannya. Tidak ada ajaran itu di dalam Alkitab. Seluruh nabi mendoakan pengikutnya, bukan pengikutnya yang mendoakan tokoh agamanya. Apalagi yang sudah mati. Boleh mendoakan orang yang hidup. Di dalam Kristen hanya boleh mendoakan orang yang hidup. Orang yang mati biarin. Nggak usah diselamatin. Nggak usah didoakan sehari, 2 hari, ya, 40 hari. Nggak perlu. Orang sudah mati. Kristen itu urusan hidup, bukan urusan mati.
Nah, selama saya masih hidup ini, saya harus berbicara dan membela kebenaran. Waktu saya kena COVID di Bali, itu 11 hari. Ide dan muncul berbagai macam, hampir ada 4 khutbah yang saya, 5 atau 4 khutbah yang saya khutbahkan ketika saya COVID. Saya bertanya kepada diri saya, apakah saya akan khutbah setelah COVID? Setelah saya keluar dari sakit COVID ini. Wah, saya pikir lagi, lah kalau saya mati gara-gara COVID, nanti khutbah saya nggak nyambung. Nggak sampai, udah mati duluan. Maka dalam keadaan COVID, saya tetap khutbah. Artinya ketika saya masih hidup, kalau saya mati, waktu itu, ya nggak bisa khutbah. Yang ide-ide yang ada 4 khutbah yang saya khutbahkan ketika saya di rumah sakit itu, saya bicarakan, saya sampaikan. Kristen itu bukan urusan mati, urusan hidup. Jadi ketika kita masih hidup, itulah kita harus berbicara. Kita harus memberitakan Injil itu, kebenaran firman. Jadi itulah sebabnya saya tidak pernah takut. Karena itu, orang Kristen yang sudah mati nggak perlu didoakan. Ya paling dipakein jas gitu. Dan tidak dimasukkan dalam, dibungkus dengan kain kafan. Nggak perlu. Pakein dengan pakaian yang bagus. Dulu orang Kristen itu nggak pernah pakai sepatu, begitu mati baru dipakein sepatu, dipasi, dipakein dasi, lalu dia tangannya disedekapkan seperti orang Islam juga sedekap, tapi dia menghadap ke atas, gitu, nggak miring ke samping kalau dikuburkan orang Kristen itu. Kenapa? Dia sudah siap masuk surga. Hanya itu urusan matinya orang Kristen, sampai dikubur selesai. Tetapi orang Kristen kalau sudah mati, tidak perlu macam, sinyalnya putus-putus, saudara-saudara. Jadi agama yang benar, orang mencari agama yang benar, agama yang menenangkan hati, bukan agama yang membuat dia itu membenci manusia, yang membuat dia merasa superior dan sombong oleh agamanya. Jadi agama yang benar itu adalah agama kasih, agama mengasihi orang lain. Karena kalau kamu itu beragama dan kitab sucimu atau Tuhanmu mengajarkan membenci orang lain, suku lain, negara lain, atau apapun, itu pasti agama yang tidak benar. Agama yang mengobok-ngobok hati orang untuk membenci suku bangsa lain, pasti itu bukan agama yang benar. Kalau ada Tuhan yang menyuruh membunuh manusia lain karena beda agama, tinggalkan agama itu. Karena pasti bukan Tuhan yang mengajar itu. Itu Tuhan yang salah, Tuhan yang tidak benar. Maka agama yang benar pasti dicari oleh orang. Agama yang benar dicari oleh orang. Saya keluar dari agama dan masuk kepada menjadi pengikut Tuhan di Indonesia. Jadi itu jawaban saya untuk Majelis Ulama Indonesia. Dan tentu saja lebih daripada itu, orang mencari kepastian beragama. Benarkah Tuhan Yesus itu Tuhan? Silakan masuk dulu baru ngomong. Baru ngomong benar nggak Yesus itu Tuhan? Masuk dulu. Atau tantang Tuhan Yesus, kalau engkau benar, datang kepada saya Tuhan Yesus. Sebelum tidur ngomong begitu. Nanti kamu akan didatangi oleh Yesus Kristus. Ya, Roh Kudus yang membuat kamu bermimpi dan melihat Tuhan.
Benar nggak Tuhan itu 3 dalam 1, 1 dalam 3? Benar nggak? Benar nggak Trinitas? Nggak usah ini, nggak usah banyak cincong. Apakah Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Ya, masuk Kristen dulu baru enak. Dan kamu selama belum masuk Kristen, kamu akan susah. Kamu akan senang seperti Saifuddin Ibrahim senang juga. Enak menjadi orang Kristen. Pokoknya kalau kamu pernah memakan makanan yang paling enak, itulah menu masakan kekristenan itu indah. Alkitab itu begitu luar biasanya, memberikan makanan rohani yang luar biasa. Tidak hanya ketemunya di dalam Kristen. Ide-ide Alkitab, ide-ide khutbah di dalam Alkitab begitu banyak sekali. Kemarin saya membaptis keturunan Nabi dari Yaman, Wa'il Abdullah namanya. Ketika dia masuk Kristen, aduh dia senang sekali. Saya kira Kristen itu apa? Setelah saya baptis, baru dia rasakan betapa enaknya menjadi orang Kristen. Nyaman, bahagia. Dan kepastian dia masuk surga itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Pasti masuk surga. Nah, inilah yang dicari oleh manusia yang lain. Pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Nggak usah banyak cerita gitu. Jadi yang kelima, orang akan mencari agama yang menyelamatkan dia. Sehingga dia bisa keluar dari kebuntuan dia dalam berpikir tentang Tuhan. Tentang masa depannya di dalam Yesus Kristus. Tentang masa depannya keimanannya. Apakah kamu benar-benar masuk surga enggak? Kalau masih insya Allah, wah, insya Allah. Insya Allah. Di dalam Kristen bukan insya Allah. Pasti masuk surga. Nggak usah ditambah-tambahkan, walaupun banyak dosanya. Nggak usah nanya begitu. Pasti masuk surga dulu yang inti. Dan orang Kristen melakukan kebaikan-kebaikan itu bukan untuk masuk surga. Jadi kalau sudah masuk Kristen, sebenarnya nggak perlu berbuat baik. Loh, kok begitu pendeta? Iya, karena sudah pasti masuk surga. Tapi kenapa orang Kristen itu baik-baik? Orang Kristen itu berbuat baik, itu bukan supaya masuk surga, tetapi rasa bersyukur karena sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Maka dia harus berbuat baik lebih daripada sebelumnya. Itu maksudnya, saudara. Jadi berbuat baik itu bukan untuk masuk surga. Di Kristen bukan, nggak ada cerita itu. Karena orang Kristen pasti masuk surga. Ini 5 poin saya untuk untuk jawaban saya terhadap keinginan Majelis Ulama Indonesia untuk membuat komisi dakwah khusus, yaitu mau menanggulangi pemurtadan di Indonesia ini. Anda tidak berhak untuk membuat semacam itu. Tapi bagi Saifuddin Ibrahim silakan lakukan. Kalau Anda mampu, berarti Anda hebat. Silakan. Bahkan kamu sendiri akan melihat bagaimana Tuhan itu berkarya atas Indonesia ini. Majelis Ulama Indonesia juga nanti akan masuk Kristen. Nah, jadi imam-imam di Kristen. Nemanin Saifuddin Ibrahim
untuk menjadi pendeta Murtadin di Indonesia. Haleluya. Ya, saya perlu saudara-saudara yang bisa berbahasa Arab dan bisa mengajar seperti saya, sehingga akan makin banyak, akan mempercepat program kedatangan Yesus untuk kedua kalinya atas Indonesia. Dan saya percaya bahwa silakan saja, saya percaya bahwa siapapun, bahkan ada ini ada pendeta mengaku pendeta masuk Islam, itu bagus juga. Contohnya Yahya Waloni. Itu. Saya senang sekali Yahya Waloni masuk Islam itu. Wah, aduh, saya bangga sekali Yahya Waloni masuk Islam karena dia utusan Tuhan untuk obok-obok agama itu. Senang saya. Atau para mu'alaf yang masuk Islam itu juga bagus itu. Biarkan dia berkuasa. Aduh, sayang sekali. Banyak cerita bohong itu kaum mu'alaf itu bagus. Ya, semakin banyak. Misalnya Edi Prayitno itu banyak cerita lucunya, aneh-aneh gitu. Ataupun si Hani Kristianto, bagus juga itu, silakan kamu ngomong apa saja, tetapi akan ketahuan kebohonganmu. Kalau mereka Islam, Muslim itu baca Alkitab, akan ketahuan omongan kamu bohong semua. Tetapi saya ngomong Al-Quran karena memang saya guru Al-Quran dulu, gitu. Jadi nggak bisa dibantah oleh siapapun omongan saya. Kisah-kisah di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam sejarah Muhammad, itu semuanya tertulis. Jadi kalau saya mengatakan bahwa Muhammad itu istrinya lebih daripada 4, itu bukan penistaan. Saya ceritakan fakta, dan saya bisa menyebutkan nama istri Nabi Muhammad sesuai dengan sejarah. Saya tidak bisa bikin apa-apa. Itu tertulis semuanya. Dan itu bukan penistaan. Penistaan itu, ya misalnya boleh membunuh manusia lain karena beda agama, ya itu penistaan. Jelas sekali penistaan. Oke, baiklah saudara-saudara. Sudah 40 menit. Hampir 40 menit saya live malam hari ini, dan saya terima kasih sekali karena Pendeta Saifuddin Ibrahim ya menyoroti hal-hal yang seperti ini agar tidak salah melihat masalah, agar orang Kristen juga tidak buta huruf, buta hukum, dan buta telinga, buta hati. Gitu. Mari kita membangun Indonesia yang penuh dengan damai, dan agama-agama yang ada di Indonesia ini, para pemimpinnya harus banyak berdialog. Silakan berdialog dengan Saifuddin Ibrahim, Majelis Ulama Indonesia, silakan. Mau mencari pertemuan persamaan antara Islam dan Kristen, atau mau mencari perbedaan antara Islam dan Kristen, sudah saya tulis semua apa perbedaannya dan apa enaknya menjadi orang Kristen, sudah saya tulis semua. Baiklah saudara-saudara, terima kasih banyak untuk perhatiannya malam hari ini. Saya bersyukur dan kita berdoa untuk membangun hidup toleransi dan damai di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.